Saya sapa semua, Shalom. Damai di hati. Amin, kemuliaan bagi Tuhan. Di sore hari ini saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan, tapi untuk itu saya akan kesaksian dulu ya. Tadi saya mau kesaksian, tapi Om sudah kesaksian agak lama, jadi saya menyaksikan cinta kasih Tuhan selama saya masih di tanah Jawa atau di tanah rantau. Di Jawa itu hanya ayat 1 ini yang saya pegang, karena selama saya di Jawa itu pertama kali saya merantau dan pertama kali saya keluar jauh dari orang tua. Jujur saya ini memang tidak bisa jauh dari orang tua. Waktu masih SMP kelas 1 saja itu mama buang saya ke Raja Ampat dengan mama adik kandung sendiri. Saya hanya 1 semester langsung menangis pulang. Jujur karena memang tidak tahan dengan orang atau tinggal dengan orang. Tapi ketika Tuhan percayakan bahwa kau pergi sekolah ikut alur yang Tuhan berikan, pasti di situ mujizat akan terjadi kepada kita yang mengikutinya. Nah, di sini saya akan membacakan satu kitab, di kitab Ulangan 31 ayat 8. Sudah menemukannya semua? Saya akan membacakan untuk kita. Judul perikop, Yosua sebagai pengganti Musa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Di ayat ini saya akan memberikan tema bahwa jangan bimbang terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama, sebab Tuhan dia sendiri yang berjalan di depan kita. Poin yang pertama saya akan memberikan poin yang pertama di sini, jangan takut akan masa depan. Yang poin pertama di sini, sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, pasti Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita anak-anak muda berjalan bersama-sama dengan Dia, atau setiap langkah kita harus minta tuntunan dari Tuhan. Apa yang kita lakukan, setiap proses yang kita lakukan, kita minta dari Tuhan. Ayat ini adalah janji yang luar biasa sebagai kita dalam pemuda, dalam perjalanan hidup sesingkat penuh dengan tantangan dan masalah yang datang kepada setiap kehidupan kita anak muda. Tantangan-tantangan di zaman yang sekarang ini adalah tantangan-tantangan teknologi, tantangan-tantangan yang merajalela adalah hal-hal di dunia luar itu semakin jahat. Tetapi saya yakin dan percaya kita anak-anak muda di tempat ini, kita tidak melakukan hal-hal yang sembarangan dan hal-hal yang tidak baik tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya di tempat ini, kita anak-anak muda di tempat ini, kita berbuat hal-hal yang seturut dan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita mau lakukan, kita mau bilang kita ke sana, kita mau lakukan ini, lakukan itu. Pertama-tama kita berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan dalam setiap apa yang kita mau lakukan. Nah, sebagai pemuda, seringkali kita merasa takut dan khawatir tentang masa depan. Nah, ini hal yang pertama dalam kehidupan kita setiap pemuda ya. Tidak mungkin tidak ada yang khawatir tentang masa depannya. Kita takut gagal, kita takut tidak mampu, takut menghadapi dunia yang keras. Namun firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak takut dan tidak patah hati. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mencari Dia. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap orang yang mau datang kepadanya. Tuhan sendiri yang mengatakan, marilah kepadaku yang lemah dan letih, Dia akan menanggung beban berat kita. Dan poin yang kedua, Dia sendiri yang akan menyertai kita. Kemana langkah kita, apa yang kita lakukan, tetap Tuhan menyertai kita. Seandainya kita gagal hari ini, itu belum tentu kita gagal di kedepannya. Kita gagal hari ini adalah proses Tuhan yang bilang supaya kita di sini dulu ini, supaya kita akan menyadari bahwa oh ya begini proses Tuhan kepada kehidupan kita. Kita di setiap pemuda tempat ini, kita sama-sama di sini, tapi saya yakin dan percaya kita di sini punya proses kehidupan yang berbeda-beda, tidak ada yang sama.
Kita mau sekolah di satu tempat, mau sekolah tinggal di satu rumah, tapi kita punya proses yang berbeda-beda. Ketika Tuhan bilang kau punya proses begini, jalan dengan lancar, ya sudah, itu kau punya proses. Ketika Tuhan bilang kau punya proses, berhenti di sini dulu baru nanti akan lanjut ke depannya, itu kau punya proses yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan telah membentuk kita dari kandungan ibu kita, dan Tuhan membentuk kita, dan Dia sudah menjanjikan masa depan yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menjanjikan masa depan yang terbaik bagi kita anak-anak muda di tempat ini. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita pemuda-pemuda di tempat ini ketika kita datang mencari Dia. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Oh ya, ini saya punya anak, saya punya ini, tetap saya akan menolong dan saya akan menyertai dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bersama-sama kita, memberikan pertolongan dan jalan keluar. Seringkali kita pemuda remaja ini mengalami masalah, tantangan, rintangan yang datang kepada kita, tapi Tuhan bilang tantangan yang datang kepada kita itu adalah tantangan yang masih mampu kita pikul, dan Dia akan menolong kita sehingga kita akan keluar dari masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjerumus dalam masalah yang kita hadapi. Dia akan menolong. Ketika kita punya masalah yang berat, kita punya masalah yang kita rasa tidak mampu untuk kita hadapi, tetapi Tuhan bilang itu tantangan yang kecil bagi kita, karena Tuhan selalu menolong. Dia menolong kita, Dia menjaga kita dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Kemanapun kita pergi, Dia pasti bersama-sama dengan kita, dan Dia menolong kita. Dan di ayat yang terakhir, janganlah takut dan jangan patah hati. Kita jangan khawatir dan jangan kita patah hati akan masa depan kita. Kita jangan khawatir, jangan kita takut, karena ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semua yang itu akan ditambahkan kepada kita. Karena Tuhan tidak membiarkan orang-orang. Mari kita pegang janji ini erat-erat. Jangan biarkan kekuatan dari kekhawatiran menguasai kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah-langkah dan kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemana apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Kiranya renungan yang renungan sesingkat ini akan memberkati kita semua di sore hari ini, dan Om Boy akan berdoa untuk Terima kasih, silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu adalah firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, jangan melihat orangnya, tetapi dengarlah dan terima itu firman dalam kehidupan kita. Saudara kita ini, Romana ini saya panggil anak juga iya, gitu, karena dari dia punya mama ini, kalau dari sisi keluarga, dari pihak, kalau marga Lekatompesi, mamanya ini kan marga Lekatompesi, itu dari pihak bapak saya itu keluarga. Terus kalau dari pulaunya mamanya dia, dari pihak ibu saya itu juga keluarga. Jadi dengan Mace Christine ini tidak beda jauh. Jadi dia panggil saya ini om, panggil bapak, ya itu sudah. Nah, dia kebetulan ada di kota Sorong ini, dan kita tahu bersama bahwa dia beberapa waktu yang lalu itu sudah ikut proses pendidikan teologi di Solo, dan puji Tuhan bahwa ada proses yang dia harus jalani karena bagian dari pendisiplinan, dan
tadi firman Tuhan katakan bahwa proses yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini selalu berbeda-beda. Dan ini bacaan firman Tuhan kita ini Rumana sudah sampaikan kepada kita, karena ke depan juga saya percaya bahwa dia ini adalah calon hamba Tuhan, sehingga butuh proses. Tetapi akuilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itu siapapun yang menyampaikan, jangan pernah melihat orangnya, tetapi taruhlah firman itu dalam loh hati kita supaya Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada siapa? Abner. Kepada siapa? Yosua. Nah, kita tahu bahwa Musa ini dia bukanlah orang yang sempurna seperti yang dikatakan tadi, bahwa di awal perjalanan Musa untuk mau terlibat dalam pelayanan, belum dalam pelayanan, mau terlibat dalam pelayanan, dia tahu juga orang yang berdosa, dia membunuh. Tetapi Tuhan melihat jauh dalam hidup kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing, ada kerinduan tidak dari hati kita ini, dari hidup kita ini, untuk mau melihat ada bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Jangan jauh-jauh kita berbicara tentang pelayanan yang mewah-mewah dulu. Kita bicara tentang jati diri kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya bagi kita sesuai dengan firman Tuhan ini, sudahkah kita menjaga diri kita sebaik mungkin untuk Tuhan memproses hidup kita? Jangan sampai dengan karakter hidup kita sedang memberontak terhadap firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua dia mendengar apa yang disampaikan oleh Musa, dan kemudian kalau kita baca secara menyeluruh di kitab Yosua juga, Tuhan mengingatkan hal yang sama prinsipnya tentang penyertaan Tuhan ini yang pernah Musa nasihat Yosua, lalu Tuhan ingatkan Yosua, hal yang sama juga akan saya kasih tahu kepada engkau di dalam kitab Yosua. Seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini berbicara tentang peperangan yang akan dihadapi oleh Yosua. Apakah masih relevan dengan kita sebagai orang percaya? Sangat relevan. Karena peperangan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat, dan seterusnya. Dan itu adalah peperangan sejati kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika firman Tuhan itu datang, Yosua juga dia menyadari bahwa ada, bukan tentang dia hebatnya angkat pedang, bukan hebatnya dia sudah pengalaman ikut Musa dan bagaimana melihat atau dia hebat dalam pertempuran, tidak. Tetapi hebatnya Yosua, justru di balik kehebatan Yosua itu ada poin penting tentang identitas Tuhan di dalam perjalanan karir Yosua. Nah, kita juga pun demikian. Seberapa hebat kita atau seberapa kita hari ini yang sedang berproses, ingatlah bahwa Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin katakan kepada kita sebagai orang percaya begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan berbicara tentang kuat gagahnya kita, tetapi berbicara tentang kapasitas yang Tuhan ingin taruh dalam hidup kita. Firman Tuhan lebih tegas, dia bilang seperti aku menyertai Musa. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara sekalian baca seluruh biografi pelayanan daripada Musa, dengan menarik kita akan menaruh hormat, respek terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan pelayanan Musa. Dia bukan orang yang sempurna dalam pelayanan. Dia juga cepat emosi, tetapi tidak sembarang. Dia juga kalau ada barang yang tidak benar dia tegur, tetapi dia mengasihi.
Ada yang berbuat salah, dia tetap menegur, dan kalau Musa salah juga pun dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, kita hari-hari ini kan tidak begitu. Pamer kesalahan di media sosial, pamer kesalahan kepada sesama teman, seolah itu anggap yang biasa begitu. Sementara itu dengan sendirinya sudah menunjukkan betapa hancurnya moral kita dan identitas kita perlu dipertanyakan sebagai orang percaya. Ya. Firman Tuhan dalam kitab Yesua bilang, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji firman Tuhan yang sama yang tadi kita baca dalam kitab Ulangan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Saudara, berproses dengan hidup ini, kadangkala kita gagal, bahkan kadangkala yang kuliah masih banyak ya, 1, 2, 3, 4. Yang masih sekolah juga 5, masih sekolah juga banyak, yang berproses dengan pendidikan banyak. Tetapi juga kadangkala yang bikin kita berproses dengan perkuliahan dan pendidikan ini tidak habis-habisnya adalah tentang nilai semester ini sudah jelek, kurang bagus, karena kiriman orang tua juga terlambat, lalu bikin kita gagal fokus, belajar tidak maksimal, lalu mungkin kadang kurung diri lalu menangis dalam kamar. Aduh Tuhan nih, atau mungkin tidak menangis tentang Tuhan lagi. Ya, menangis, aduh saya tidak usah kuliah lagi sudah. Mungkin hal-hal ini yang terjadi. Ya, yang justru kadang-kala dalam keadaan seperti itu semangat kita hampir pudar. Semangat untuk mau kuliah rasanya mustahil untuk mau selesai, gitu. Paling dihibur nanti kalau ada messenger dari pacar begitu. Kau sudah makan belum? Kotanya bikin mau traktir. Nah, saya juga tanya, kau ada makanan berarti saya pergi makan. Mungkin terhibur dengan hal-hal begitu, tetapi kembali ke kenyataannya, masuk kampus lagi dan diperhadapkan dengan kenyataannya tadi, atau masuk sekolah lagi dengan kenyataan bahwa ibu guru tidak betul tidak ngajarnya tidak betul, teman di sekolah menjengkelkan dan sebagainya, teman di kampus menjengkelkan dan sebagainya. Diperhadapkan dengan itu lalu kita mulai kecewa. Tapi itu firman Tuhan dengan tegas, jangan takut dan janganlah patah hati. Ya, Tuhan, karena jangan takut dan jangan patah hati karena ada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita di sore hari ini mengajarkan kita seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi, bahwa Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Saudara, bayangkan seperti anak kecil, ya. Ada jembatan yang harus patah, bukan harus patah, jembatan yang memang hampir patah atau rusak. Satu-satunya akses adalah bahwa kau harus jalan ikuti orang yang berpengalaman atau orang yang menuntun engkau. Seperti anak kecil yang dituntun oleh bapaknya. Langkah kemanapun orang tuanya itu pergi, berarti anak itu juga harus melangkah ke situ. Dia salah langkah berarti dia jatuh. Nah, kita juga pun demikian. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, pertanyaannya, kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, ada kemungkinan kita salah tidak? Kalau Tuhan yang di depan kita, sudah sungguh-sungguh nih, ada tidak? Tidak ada. Di lampu yang terang ini garis lurus nih. Kalau dua orang, ya, ada Rumana dengan anak Glenn berdiri sini, mari berdiri sini, menghadap ke kakak Dariwan, menghadap sana, sini, berjajar satu jajar, kau di depan. Nah, jalan lurus, terus. Tidak boleh keluar dari garis merah
Oke. Balik lagi ke sini. Kita lihat bersama. Ini firman Tuhan bilang Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Balik lagi ke sini. Sekarang Glenn menghadap sini, Rumana menghadap sana. Oke. Ya. Di tengah-tengah ini ya, itu garisnya. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu garisnya. Coba jalan. Tidak boleh lihat garis. Jalan mundur. Tidak boleh lihat garis. Ya. Coba perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Ada yang bisa lihat? Oke, sudah. Terima kasih, silakan duduk. Perbedaannya di mana? Ada yang bisa menafsirkan itu? Ya. Tadi saya fokusnya kalian kemana? Saya bilang apa tadi ke mereka dua? Waktu mereka berbalik arah. Rumana hadap sana, Glenn hadap sini. Saya bilang apa ke mereka? Garis tengah ini toh? Garis tengah. Tetapi perbedaannya, ya terlalu banyak yang saya bicara ya. Perbedaannya waktu mereka dua, Glenn lihat pandangannya ke Rumana, itu jalannya seiring. Ya, jaraknya sama begitu. Tapi waktu membelakangi, itu Rumana sudah jauh, Glenn masih ada di sini. Nah, sama dengan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita itu sejalan dengan Tuhan, Tuhan kemana kita ikut kemana, itu tidak ada masalah. Tapi kalau seperti yang tadi, Tuhan jalan ke sana, kita jalan ke sini, atau kita mau membelakangi seolah-olah bahwa Tuhan bilang A tapi nanti saya tunggu di C dulu baru balik ke B, lalu balik ke A lagi. Itu prosesnya lama, saudara. Dan selalu ada masalah yang ditimbulkan sehingga jarak antara kita dengan Tuhan itu terlampau jauh. Maka kadangkala seharusnya itu kita koreksi pada diri kita, konteks kerohanian, betul nggak ini? Saya ini masih membutuhkan Tuhan dalam hidup atau tidak? Saya ini haus akan firman Tuhan atau tidak? Saya butuh pertolongan dalam hidup ini oleh Tuhan atau tidak? Saya butuh untuk menceritakan pengalaman saya dengan kakak-kakak rohani atau tidak? Ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita mengerti dengan baik bahwa Tuhan berkata Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Jangan takut dan janganlah patah hati, karena Tuhan ada bersama dengan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan selalu menjadi pedang yang bermata dua. Hari ini kita membaca firman Tuhan ini. Besok kita mungkin berbicara tentang didikan. Besok kita berbicara tentang hal yang lain lagi. Tapi firman Tuhan selalu datang bagaikan pedang yang bermata dua. Hari ini Dia berbicara kepada kita semua untuk menegur kita bersama, saya dan saudara. Tujuannya adalah bahwa kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada yang mau gagal di sini? Tidak ada. Ada yang mau donat? Ada yang mau boba? Iya. Kalau bilang ada yang mau gagal semua, ada yang mau boba sudah mulai senyum. Ya. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tahun yang baru ini, mari bangun komitmen jangan kepada manusia. Sekali lagi, bangun komitmen itu jangan kepada manusia, tetapi bangun komitmen itu kepada Tuhan. Kalau kalian bangun komitmen kepada Tuhan dan sungguh-sungguh untuk melakukan itu, kalian akan yang melihat hasilnya. Jangan taruh ekspektasi hasil itu kepada sesuatu yang nyata akan dilihat oleh orang lain, tidak. Tapi engkau sendiri yang akan melihat itu. Bentuk tanggung jawab Tuhan atas hidupmu, engkau sendiri yang menikmati. Dan engkau yang sendiri akan melihat, dan orang lain pada akhirnya juga akan mengakui hal itu. Mari kita berdoa.